Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi SMP Pancasila khususnya kelas 8. Pagi ini kita ketemu lagi di acara daring IPA dengan tema konsep tekanan zat dalam makhluk hidup. Tujuan pembelajaran kita pagi ini adalah satu, setelah mempelajari bab ini diharapkan para siswa dapat menemukan hubungan antara gaya, tekanan, dan luas daerah yang dikenai gaya. Kedua, mengamati tekanan pada benda padat, benda cair, dan gas serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, menjelaskan tentang prinsip tekanan zat cair di ruang tertutup pada tekanan darah manusia, osmosis, dan peristiwa kapilaritas. Langsung saja kita masuk pada materi bahwa konsep tekanan hukum Pascal juga dapat diterapkan pada makhluk hidup seperti pada tumbuhan pada saat pengangkutan air atau nutrisi pada tumbuhan dari akar sampai dengan ke daun. Selain itu, hukum Pascal pada makhluk hidup juga bisa diterapkan pada tekanan darah dan peredaran darah manusia. Juga pada proses tekanan gas pada saat pernafasan. Mekanisme transportasi pada tumbuhan ini terjadi pada saat pengangkutan air dan nutrisi pada pembuluh angkut xilem dan floem terjadi secara intravaskuler dan ekstravaskuler. Peristiwa masuk dan keluarnya air dari tumbuhan dipengaruhi oleh kondisi lingkungan. Bila lingkungan panas atau dingin, ini sangat mempengaruhi proses keluar masuknya air dalam tubuh tumbuhan. Uap air akan keluar dari tumbuhan melalui stomata yang terdapat di daun atau peristiwa ini disebut dengan transpirasi. Perpindahan molekul zat terlarut melalui proses difusi dan osmosis. Selain itu, bahwa tekanan zat juga bisa terjadi pada sistem peredaran darah manusia, di mana peredaran darah berada dalam pembuluh darah yang merupakan ruang tertutup. Sehingga tekanan pada pembuluh darah berlaku secara prinsip hukum Pascal. Agar tekanan darah tetap terjaga, maka pembuluh darah harus terisi penuh oleh darah. Jika terjadi suatu insiden, kemudian banyak kehilangan darah, otomatis darah tidak akan bisa mengalir ke seluruh tubuh manusia sehingga menyebabkan beberapa sel yang mati karena kekurangan oksigen dan nutrisi dari proses peredaran darah. Tekanan darah dapat diukur dengan alat yang bernama sphygmomanometer atau tensimeter. Tekanan gas pada proses pernafasan, ini prinsip tekanan udara dan volume juga ada pada makhluk hidup yang lain, seperti pada pernapasan manusia. Saat inspirasi atau udara masuk, rongga dada membesar supaya volume paru-paru juga membesar. Saat volume paru-paru membesar, maka paru-parunya mengecil. Akibatnya, udara dapat mengalir masuk dan kita bisa melakukan proses pernafasan. Sebaliknya, pada ekspirasi atau pengeluaran gas, volume paru-paru harus diperkecil sehingga volume paru-paru mengecil, akhirnya tekanan paru-paru menjadi besar. Demikian pertemuan kita pagi kali ini. Jangan lupa terus jaga kesehatan serta kerjakan tugas seperti pada yang diperintahkan. Saya akhiri, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.